Halo adik-adik, welcome to my channel, Pencil and Pen Channel. Kali ini kakak akan menceritakan dongeng mengenai si Pitung. Pitung lahir dan besar di daerah Rawabelong, Betawi. Sejak kecil dia dibesarkan dengan pendidikan agama yang kuat. Selain rajin mengaji, Pitung kecil juga patuh kepada orang tuanya. Di kampung Rawabelong ada seorang ulama yang memiliki ilmu silat yang cukup tinggi yang bernama Haji Naipin. Disinilah Pitung belajar ilmu silat. Haji Naipin selalu berpesan kepada semua muridnya. Ilmu silat itu untuk membela yang lemah, bukan untuk menjadi hebat. Suatu hari ada gerombolan preman di Betawi yang akan merampas isi lumbung beras milik keluarga si Pitung. Si Pitung yang tidak tahan dengan perbuatan mereka yang semena-mena, mereka langsung melawannya. Ternyata si Pitung dengan mudah bisa mengalahkan para preman itu. Kejadian ini kemudian didengar oleh pemerintah Belanda. Sejak saat itu pemerintah Belanda mulai memperhitungkan si Pitung. Di hari yang lain, para preman itu kembali berbuat jahat pada si Pitung. Mereka merampas uang hasil si Pitung menjual kambing milik ayahnya. Tentu saja si Pitung marah. Tanpa harus membuang waktu yang lama, si Pitung kembali beraksi mengalahkan para preman tersebut. Sejak saat itu, si Pitung mulai bergerak diam-diam mengambil harta orang-orang kaya yang menjadi anak buah dari Belanda. Harta yang berhasil dirampas si Pitung kemudian dibagikannya kepada rakyat yang miskin. Perbuatan Pitung ini semakin membuat marah pemerintah Belanda. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap si Pitung. Beberapa kali si Pitung sempat lolos, bahkan saat akan dipenjara, si Pitung juga berhasil kabur. Namun dengan akal liciknya, pemerintah Belanda berhasil menangkap si Pitung dengan menembaknya. Kematian si Pitung tentu saja membuat masyarakat Betawi merasa sangat kehilangan. Sejak saat itu si Pitung dianggap sebagai pahlawan. Nah adik-adik, pesan cerita apa yang bisa kita ambil? Jika kita memiliki kekuatan, sebaiknya digunakan untuk menolong orang lain ya. Bukan untuk berlaku semena-mena maupun menindas orang lain. Harus diingat itu, kita harus selalu menolong orang yang lemah. Dan tambahan pengetahuan untuk adik-adik. Sekarang rumah si Pitung dan makamnya sudah menjadi cagar budaya pemerintah DKI Jakarta. Dan kita juga bisa melihatnya letaknya di tepi laut Jakarta, yaitu di Kampung Marunda, Jakarta Utara. Demikian cerita dari kakak. Semoga adik-adik menyukai dongeng kakak kali ini. Sampai berjumpa di dongeng berikutnya. Terima kasih ya. Jangan lupa selalu rajin belajar.